Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah, sahabat Aswaja dimanapun berada, kembali pada kesempatan pagi ini saya izin mendoakan dan menyapa mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga masih dalam naungan limpahan maghfirahnya. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita telah memasuki beberapa hari dari bulan Sya'ban. Jika tidak keliru hari ini pada hari ke-6 ya. Jika tidak keliru karena kemarin tanggal Sya'ban itu di hari Jumat ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, hari ini hari Rabu ya. Jadi mudah-mudahan kurang lebih 23 hari lagi ya. Karena Sya'ban bulan ini, tahun ini insyaallah 29 hari. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebelum saya sedikit menanggapi dan juga sekaligus menampilkan penjelasan tentang terlaknatnya orang yang mengucapkan bahwasanya orang tua Nabi, mbah-mbahnya Nabi atau bapaknya Nabi, ibu Nabi berada di neraka. Sebelum saya memberikan penjelasan di akhir, maka teman-teman ada baiknya menyimak video berikut ini sekaligus bantahan daripada ulama dari mazhab Malikiyah atau dari mazhab Maliki yang menjelaskan dalam kitab kita Kifayatul Awwam, itu terlaknatnya orang-orang yang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Sebelumnya, maka kita simak video berikut ini. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Rasulullah SAW disebutkan beliau dari nasab yang mulia. Tapi Anda pernah dengar bahwa orang tua Nabi SAW adalah orang yang termasuk kafir. Betul. Ayah Rasul SAW dan kakeknya itu adalah orang-orang yang tidak masuk Islam. Jadi Abdullah, ayah Rasul SAW itu meninggal dalam kondisi kafir. Itulah ibunya, mereka meninggal di atas agama-agama orang-orang kafir. Baik ya teman-teman, itu pernyataan dari salah satu sutat-sutat sanjungan kaum Wahabi Indonesia dan mungkin juga di luar Indonesia, di alam gaib tentunya ya, yang gagal paham memahami dalil yang akhirnya bisa menyebabkan kefatalan dalam mengambil hukum ataupun sikap ya, ucapan tertentu, apalagi fatwa yang bisa menyebabkan ketergelinciran dirinya sendiri dan pengikutnya yang mendengarkannya dengan berdalil. Kan yang mengatakan demikian adalah Nabi sendiri, yang mengatakan begini juga begini begitu gitu. Mengatakan juga ayahnya daripada Nabi Ibrahim walilullah, kekasih Allah SWT, mengatakan bahwasanya ayah Nabi Ibrahim kan juga pembuat patung gitu, mati dalam kondisi musyrik. Kalau tidak paham bahasa Arab, belajar dulu, jangan memaksakan diri. Sudah salah malah memaksakan diri. Nah, kalau misalnya Anda salah terus memaksakan diri, terus kami yang benar suruh ngalah gitu. Ini perkaranya bukan masalah menang dan kalah, tapi aba itu dalam bahasa Arab itu jarang sekali orang Arab mengatakan bapaknya dengan kalimat aba. Cek aja di dalam Quran, cek dalam hadis. Jadi kita katakan ketika Nabi Ibrahim pun demikian mengatakan aba, ya kan? Wahai ya aba, itu jadi ya abati, enggak mengatakan itu bapak aku. Dalam kaidah bahasa Arab yang disebutkan ternyata itu kalau kita pelajari tafsir itu adalah pamannya. Jadi Azar itu bukan bapaknya Ibrahim alaihissalam, tetapi pamannya yang membuat patung. Walaupun ada yang sama namanya, tapi yang dimaksudkan adalah pamannya. Jadi som-somnya itu apa? Tulang sulbinya itu karena keturunannya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai ke Rasulullah SAW itu terjaga. Lalu Bani Hashim itu tinggi martabatnya. Anda tiba-tiba hafal kitab juga enggak, hadis arba'in juga enggak, sanad hadisnya hanya belajar aja di kampus tapi nggak tahu dari mana, tidak bisa menjelaskan sanad gurunya, tiba-tiba mengatakan orang tua Nabi berada di neraka. Anda siapa? Kayak gitu. Kitab apa yang sudah Anda berikan karyanya untuk umat Islam ini? Jangan menyakitilah hati Rasulullah SAW. Kita tidak akan bisa cukup dengan amal kita masuk ke dalam surga kecuali kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kayak gitu. Nah, itu. Jadi nggak ada orang yang selamat atau orang yang bisa masuk dengan amalannya, tidak ada. Itu hanya kemurahan Allah SWT, nggak seimbang kehidupan abadi di surga ditukar dengan amalan kita yang pendek. Paling banter umur Rasulullah SAW itu 60 tahun, 63 tahun. Kalau ada yang 80 itu bonus ya, semakin besar peluang dia untuk masuk surga. Nah, berikut bantahan ya, penjelasan tentang dalam kitab Kifayatul Awwam yang menjelaskan terlaknatnya orang yang mengatakan keluarga Nabi, bapak Nabi atau mbah Nabi itu berada di neraka. Mari kita simak tayangan video dalam kitab Kifayatul Awam halaman 14. Keterangannya demikian, qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan demikian. Waqad su'ila al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi ahadul a'immatil Malikiyah an rajulin qala anna aban nabi finnar. Lah ini. Jadi Imam Abu Bakar bin Al-Arabi, salah satu ulama dari mazhab Maliki, itu beliau pernah ditanya, Imam, bagaimana hukum orang yang mengatakan bahwa orang tua Kanjeng Nabi itu finnar, di neraka? Naudzubillah min dzalik.
Maka beliau mengatakan demikian, fa'ajaba. Beliau menjawab bi annahu mal'un. Ya orang itu orang yang terlaknat, coba, orang yang dilaknat. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an li annallaha ta'ala qala innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Jadi berdasarkan ayat Al-Qur'an, sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang terlaknat. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dalam dunia dan akhirat. Ini. Wa'adda lahum adzaban muhinan, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka siksa yang menghinakan, siksa yang pedih, siksa yang menghinakan, yang menistakan.